Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan review beberapa bahan yang saya miliki dari jenis, terutama dari jenis waru. Ada yang dari waru Taiwan ataupun waru India. Kedua jenis pohon ini emang lebih baik ya jika dibuat bonsai dari jenis-jenis yang lainnya. Artinya dari segi pertumbuhan, dari segi pertumbuhan tunas, pertumbuhan yang cepat, itu yang membuat saya lebih tertarik dengan kedua jenis pohon ini. Dan nanti saya juga akan mempelajari beberapa jenis waru lainnya. Jadi dari jenis waru ini emang kerapatannya saya dapat lebih baik, pertumbuhan tunas juga bagus, pertumbuhannya sangat cepat dari kedua bahan ini. Oke teman-teman, kita akan cek ya beberapa bahan yang saya miliki. Ada yang kecil, ada yang baru nanam, ada yang sudah terprogram. Jadi kita review satu persatu ya. Dari yang bibit, yang hanya berusia tanam. Kemudian ada yang proses-prosesnya juga, ada pohon bergaya atau berkonsep nanti ya, konsep tegak, konsep niagari dan lain-lainnya. Oke, kita mulai dari bahan yang pertama. Oke teman-teman, bisa lihat pohon yang pertama yang saya miliki. Ini jenis waru India ya teman-teman. Waru India dengan waru Taiwan memiliki perbedaan di pertumbuhan tunas yang muda seperti ini. Kalau waru India biasanya berwarna hijau, kalau waru Taiwan berwarna merah kecoklatannya di tunas mudanya. Oke, di bagian akar teman-teman bisa lihat pohonnya. Ini pohon bogel sekali. Ini saya beli di tempat teman saya, harganya kemarin cuma 100.000. Pengelosan masih ya, saya biarkan dulu, saya belum melakukan pemotongan. Nah, jadi ini untuk akar sudah keliling namun belum kita pecah. Hari ini proses pemecahan di bagian akar, dan saya tidak akan melakukan pemangkasan dan pengelosan, saya biarkan dulu karena pohonnya juga masih subur, tarikan juga masih bagus. Saya ingin mendapatkan proporsi yang bagus juga ya, dengan ukuran bonggol atau ukuran batang sebesar ini. Dengan cabang yang pertama misalkan kita mendapatkan setengah di bagian batang ini. Kalau tidak setengah juga kurang sedikit tidak masalah ya. Nah, ini kita biarkan dulu. Ke batang utama juga saya biarkan dulu. Saya ingin memperbesar lagi dan ingin menutup biar cepat ya penutupan luka-luka yang besar ini. Di bagian belakang ada luka yang lumayan besar. Ini biar tertutup dulu. Kita biarkan tertutup dulu. Hanya kali ini saya melakukan pemotongan atau pemecahan di bagian akar yang besar. Ini lumayan besar nih. Ini kita akan pecah. Nah, ini 1, 2 ya, dua tempat ya. Ini kita pendekkan, ini kita pendekkan juga. Oke, kita mulai saja melakukan pemecahan ya. Nah, ini pemecahan pertama. Karena ini pemecahan terlalu jauh ya, makanya saya akan buat biar lebih pendek lagi pemecahannya. Ini sini. Kita sebelum ditanam kita bersihkan dulu bekas potongan gergaji ini menggunakan jilet atau pisau tajam. Baru kita oleskan selap kambium, baru kita tanam ya, atau kita tanam lagi menggunakan pasir malang ya. Kita haluskan ya menggunakan jilet atau pisau tajam ya, terutama di bagian kambium ya, karena kambium waru lumayan tebal dari jenis waru India ya, lumayan tebal. Nah, ini untuk mencegah pembusukan ya. Kemudian kita olesi selap kambium dulu, biarkan kering dulu, baru nanti kita tanam. Kita tambahkan pasir malang. Tipis saja biar cepat kering. Nah, kemudian saya menuju ke bagian ini ya, menuju akar bagian samping ini. Ini juga sudah lumayan besar dan saya melakukan lagi pemecahan. Namun pemecahannya agak lebih jauh ya.
Nah, di sini saya akan pecah. Biar tidak terlalu jauh bagian pemecahannya. Ini sudah lumayan, pemecahan sudah ada sebenarnya, namun tidak terkonsep dengan baik ya pemecahannya. Terlalu jauh di bagian pemecahannya. Jadi saya pendekkan lagi karena pohon ini juga masih proses ngeluas. Besar sekali. Akarnya sudah besar sekali. Kita rapikan menggunakan silet. Ingat, diolesi selop kambium. Untuk akar yang tumbuh ke bawah kita buang saja biar tidak membesar. Sama ya, biar akar juga terfokus tumbuhnya. Ini kita tunggu lagi nih pohonnya. Dan untuk yang lain saya belum berani melakukan pemotongan dulu. Nah, itu baru 2. Rencana di bagian belakang ini saya akan potong 1 ya. Nah, ini yang akan saya potong, atau ini yang kita potong juga boleh. Ini ya, ini bagian samping. Nah, ini kita potong ya. Kita buat pemecahan lagi. Ini sebenarnya ada pemecahan kemarin, tapi terlalu jauh saya mecah kemarin. Sekarang ulang lagi biar lebih dekat. Ini juga kita isi salep kambium. Jadi kita cari 2 akar lagi. 2 akar di sini tumbuh, itu yang akan kita gunakan. Jadi bertahap ya pemecahannya, tidak semua yang saya pecah, hanya melakukan pecah 3 dulu di pohon ini, bagian samping ke belakang, bagian samping dan bagian depan yang saya pecah. Ini biarkan dulu kering, nanti jika sudah kering baru saya tanam atau timbun lagi menggunakan pasir malang saja. Nah, setelah ini sudah tumbuh dengan baik lagi, baru kita pecah yang lainnya yang sudah berukuran besar. Nah, sehingga kita mendapatkan akar yang memiliki pecahan juga ya. Jadi seperti ini, pecah 2, pecah 2, pecah 2. Jadi terstruktur ya pohonnya. Nah, karena sudah kering, kita akan pendam menggunakan pasir malang ya, agar pemecahannya juga mau tumbuh ya. Tampak belakang nanti. Ini kita biarkan dulu ya teman-teman. Jadi kita biarkan biar tumbuh dulu, biar sesuai dengan keinginan ukurannya. Nanti kita potong lagi. Masih lama prosesnya untuk pohon ini. Nah, proses kali ini hanya bagian di pemecahan di bagian akar saja. Hanya itu saja, sambil mengecek kondisi pohon masih subur. Kita akan ambil pohon yang berikutnya ya. Oke, pohon kali ini pohon mami. Nah, ini ada kendala sedikit di bagian pemecahan. Oh, bagus ya, tumbuh. Jadi harus kita sudah mulai melakukan penekukan ya teman-teman. Nah, ini kita biar tidak membuat benjolan, kita akan flash dulu menggunakan gam.
Ini harus sudah kita arahkan ya. Ini sudah untuk pohon kecil sudah kedodoran. Untuk tangan keduanya harus segera di press dulu atau kita arahkan dulu. Jangan daun dulu. Untuk cabang pertama di sini masih pembesaran. Cabang kedua sudah lumayan besar atau sangat besar. Kita tekuk, kita arahkan ya. Kemudian untuk cabang penerus batang ya, penerus batang utama ini. Nah, rencananya juga saya akan arahkan. Saya akan rapikan dulu pohonnya. Nah, ingat diisi salep kambium ya teman-teman. Ini sudah bengkak ternyata. Hati-hati ya, waru sering bengkak. Isi salep kambium ya. Jadi ini proses pecah batang ya teman-teman. Jadi ini dia pemecahannya. Nah, jadi ini kita biarkan besar dulu. Akarnya sudah saya arahkan kemarin. Nah, ini tinggal kita isi salep kambium dulu biar luka menutup dengan baik ya. Nah, bekas luka yang besar ini kita isi salep kambium supaya menutup dengan baik, supaya juga tidak busuk ya. Yang sering terjadi itu busuk. Ini kita arahkan dulu. Ini juga kita arahkan. Ini juga kita arahkan. Nah, untuk bahannya teman-teman bisa lihat. Ini untuk tangan pertama sebelah kanan, tangan kedua sebelah kiri, penerus batang utama. Nanti kita arahkan lagi, bisa tampak depan dari sini untuk menghindari bekas luka yang besar. Ini kita tekuk lagi juga ke bawah, ini juga kita tekuk lagi ke bawah. Pemecahannya bagus nih, pecahan sendiri ya. Ini saya program sendiri bahannya. Masih bagus. Tinggal kita menghilangkan ganjal-ganjal seperti ini ya, supaya pohonnya juga kulitnya juga mau menyatu ya. Nah, oke, kita mulai arahkan ya. Hanya mengarahkan ke bawah saja. Kita hanya mengarahkan ke bawah. Yang ini kita tarik ke atas ya, karena nanti kita untuk pengeluasan ya. Ini sudah tumbuh titik, 1 titik, aman. Yang penting pohonnya kita arahkan ke bawah. Kemudian untuk cabang penerus batang kita juga akan arahkan. Hanya mengarahkan sedikit saja agar mau ke atas seperti ini. Nah, agar mau ke atas dulu, nanti kita pecah lagi, kita potong lagi ya, supaya mendapatkan titik yang tepat. Kita arahkan dulu, hanya ke atas saja. Kemudian untuk yang bagian cabang pertama juga kita harus arahkan. Nah, ini bahan dari nol ya, saya proses sendiri dari nol, bukan bahan beli. Ini memang dari stek ya bahan ini.
kita hanya mengarahkan ke bawah saja. Biar dapat pemecahan, artinya biar mau mengarah dulu ya, karena jika ukurannya terlalu besar nanti kita tidak bisa mengarahkan, hanya mengarahkan ke bawah saja seperti ini. Pengeluasan kita tarik ke atas lagi. Biar kita ngelos lagi. Nah, ke depan kayaknya dari sini ya, lebih asik. Nah, ini sudah harus kita potong ya, yang ini karena kedodoran. Oke, ini kita gunakan tapak depan. Pengelosan kita biarkan los. Nah teman-teman, dua bahan sudah ya dari jenis waru. Proses pecah batang, saya senang sekali pecah batang dari jenis waru karena hasilnya sangat maksimal, bagus, dapat menimbulkan kesan tua di pohon waru karena membuat bling-bling seperti itu. Ini konsep atau proses awal bagaimana membuat bonsai bergaya tegak lurus ataupun tegak berliku. Jadi seperti ini. Ini masih program, masih kita biarkan tumbuh. Kita los dulu di tangan pertama, di cabang bagian batang juga. Untuk cabang yang kedua sudah saya potong karena sudah kebesaran ya. Jadi tetap dikontrol pohonnya, tidak hanya asal tanam tapi juga terkonsep ya. Oke teman-teman, hanya itu saja di video kali ini, hanya di dua bahan saja, dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam bonsai.